Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Esa Rafiansyah. Di sini gue sebagai moderator dari channel Pemuda Berkarya. Di samping gue nih mungkin belum pada kenal ya. Dan kita semua ini anak pramuka. Dan gue pengen nanya nih, kesan pertamanya masuk pramuka tuh kayak gimana sih? Dari di pojok dulu nih yang pakai baju belang-belang kayak anak jam-jaman. Coba, siapa namanya Kak? Kenalkan, nama gue Teguh Wijaya. Gue pengen cerita pengalaman gue pertama masuk pramuka itu gimana. Gue jujur, gue sendiri itu dulunya benci sama pramuka. Wih, hebat. Iya, gue tuh benci bener sama pramuka. Dari gue tahu pramuka emang kan dari SD kan emang udah ada pramuka, dari SMP. Tapi gue kenapa tahu pas di SMP itu gue benci sama pramuka. Sebab apa? Gue ngelihatnya anak-anak pramuka itu alay, terus suka latihannya suka di kelas kan, berisik gitu. Kata gue, apaan sih pramuka? Wow. Nah, mulai masuk SMK tuh gue emang satu kakak gue juga, gue punya kakak di SMK, dia juga masuk pramuka. Oh. Nah, di situ gue ke bawah-bawah tuh. Pertama masuk pramuka gue belum tahu tuh apa itu pramuka, apa-apa gitu. Nggak tahu bendera ini apa, buat apa gini, simbolnya apa, gue belum tahu. Jujur gue pas baru masuk pramuka gue masih polos, ibaratnya kayak orang polos mah polos. Terus gimana tuh? Nah, ya gue tuh pengalaman pertama gue itu pas ada PTA lu. Semua kalau belum tahu PTA itu kan ada PTA Iya. awal itu apa? Penerimaan ya, tamu penerimaan ambalan. tamu ambalan. Nah, pas di penerimaan tamu ambalan tuh gue gimana ya? Rasanya deg-degan, takut gitu. Emang iya. Dulu gue mikir gini. Dulu gue ngeledekin pramuka apa-apa gitu. Seakan menjilat lidah sendiri ya guys. Iya, gue jujur, gue dulu kata gue, aduh, pas baru pengalaman gue itu camping pertama, pengalaman camping pertama, aduh, rasa deg-degan kata gue. Mana kan kita nggak tahu kan teman kita juga perasaannya pasti sama. Iya, deg-degan. Soalnya gue tuh baru masuk pramuka itu, pas gue jajal itu Hebat ya dijajal guys. iya, Pramuka dijajal. Iya, ngejajal gue. Kata gue, asik juga nih pramuka. Tuh kan, seakan menjilat lidah sendiri. Iya, makanya Ada-ada aja kakak. gue kata gue, seru juga gitu main satu. Ada api unggun tuh. Gue paling seru itu di pramuka itu pas api unggun. Pas habis api unggun itu kan enak tuh, malam-malam kan gelap, cuman ada api di tengah-tengah. Iya, Iya. Insyaallah. Gua gitu. Oh, ini yang dinamain pramuka. Wah. Nah, sampai situ kirain gua pramuka asik kan. Gua belum tahu tuh ada proses-proses tahap-tahapannya. Pokoknya itu gua tidur sama temen gua satu tenda. Berapa orang tuh Kak? Boleh tahu? Kira-kira adalah 7 orang. Ada pembina gua juga satu. Pembina gua ikut. Mantap guys, 7 orang satu tenda. Iya, ada pembina gua juga situ. Guys. Wah. Kampret kita- yang kentut. Yang kentut kampret. Jadi gue di situ nih, gue punya cerita lucu nih. Gue di dalam tenda itu, aduh namanya juga manusia ya. Gue jadi tahu karakter orang pas lagi tidur. Ada yang ngorok. Aduh, gue itu malam itu tuh pas kemah. Gimana ya? Jadi nggak bisa tidur gue. Tegang, Soalnya apa? tegang. Iya, tegang enggak. Tegang bukan dibilang tegang. Soalnya apa? Berisik. Ada yang ngorok soalnya. Wah. Ngorok. Ya iya, 7 orang satu tenda, nggak kedengeran. Gua tidur, jujur gua tidur di belakang tenda. Gua minjem ini sarung temen gua. Gua minjem sarung, gua tidur di belakang tenda. Nah, baru gua bisa tidur. Cuman gelap soalnya itu gua kemah itu di kebun. Jadinya ada banyak binatang lah, ada semut lah apa. Pokoknya udah capek tuh seharian tuh gue tidur. Nah, gue inget tuh kata-kata kakak kelas gue kalau lu mau masuk pramuka, kalau tidur itu lu jangan asal tidur, lu pakai aja perlengkapan lu, takutnya ntar malam-malam dibangunin. Oh iya. Gitu Emang kakak iya. gue. Bahaya. Bener, gue cuman tidur, gue salahnya tidur gue buka semua.
di sekitaran jam 2 malam itu muka disenter-senterin sama kakak kelas, ngeselin kan, orang dia enak-enak tidur. Aduh, kata gua apaan nih gitu. Gua udah di lapangan bekas api unggun, dihitung, kira gue hitung apa, ya udah buru-buru, bocah buru-buru panik, gue juga panik dong, gue panik, gue make katanya suruh pakai seragam pramuka lengkap, bak pokoknya bocah nyariin ininya. Nih, tunggu. Peringatan buat anak pramuka baru. Ingat, PTA langsung pakai baju, jangan dibuka, ribet. Iya tuh, bener. Gue nyari kesini, udah tuh dihitung tuh sampai berapa. Gue paling terakhir soalnya. Waduh, ada ya. Iya, gue soalnya gue nggak tahu pramuka apa sih itu pramuka. Kata kirain gue mah pramuka cuma gitu doang. Ternyatanya ada tahap-tahapannya untuk kita proses. Jadinya malam-malam udah dihitung ada sampai 50 mah. Udah kan, gue nyampe kan baris kan, langsung baris tuh semua. Ada ini juga apa? Banyak kan, emang digabung juga kan kita sama SMP-nya kan, sekolahan gua kan ada MTS-nya sama SMK-nya, ya. Digabung kata gua. Kenapa nih ya? Ada apa ya? Gua masih bingung tuh. Diapain nih? Udah, kakak kelas. Yang tadi hitungannya sampai berapa? Pada diam semua. Emang kita mah baru-baru, anak baru, nggak tahu apa-apa. Disuruh jongkok, setengah jongkok, namanya itu bending. Itu kram. Iya, pengen tahu. Udahlah, bending kita di situ. Kata, wah gini ya. Gua nggak tahu tuh acaranya selanjutnya apa, gua masih belum tahu, belum ngerti, masih namanya juga ibaratnya anak polos kan. Ya. Kita, nah udah kita di situ aja, udah ngikutin apa yang dikata kakak kelas, udah tuh diem, diiniin. Sekarang kita ada jurit malam. Wah, kata gue jurit malam apaan nih? Kata gue, ada jurik kata gue di setan kata gue. Aduh, apaan ya? Itu kayak itu dah. Iya, semacam kita jalan malam-malam, Pos per pos. pos ketemu pos, jadinya gitu. Kata gue, apaan ya jurit malam ya? Udahlah gue dibagi, terus dibagi di kelompok, kata gue. Gue masih enak tuh sama teman-teman gue. Ternyata kelompoknya dipecah. Gua cuma berdua sama temen gue dari SMK-nya, gue ngawal anak MTS. Nah di situ posisi gue pas jurit malam inian di depan posisinya gue. Teguh ditunjuk sama kakak kelas, Teguh kamu di depan, kamu jadi pemimpinnya, tunjukin jalan buat adik-adiknya. Cuma nurut aja namanya orang inian, nurut aja gue jalan terus. Itu mana bukan hutan sih, apa ya sebutannya ya, kita ada tempatnya di lapangan, pokoknya di lapangan itu dikumpulin suruh jalan. Nah emang ada kakak kelasnya yang ngikutin, kita disuruh nyari jejak ibaratnya. Udah sampai situ ketemulah pos pertama. Kata gua apa ya, gimana ya pos pertama itu, gua belum ngerti, gua nggak tahu. Di pramuka gua jujur gua nggak tahu itu apa Trisakti dan Dharma. Di pos pertama itu ditanyain itu. Kayak emang sih jauh-jauh hari emang gue masuk pramuka, emang gue kan agak sedikit-sedikit cari tentang pramuka. Gue kata gue banyak ini ya Trisakti ya. Gue disuruh beli SKU juga kan. Beli SKU kan itu apa? SKU. Iya pokoknya buku saku pramuka. Iya. Gue disuruh beli SKU. Gue nggak tahu SKU apaan. Apanya? Udah gue nitip aja ke temen gue. Nitip Badung. Ya pokoknya gue di pramuka itu paling tengil lah. Pokoknya nggak bisa diem, pokoknya nyolot ke kakak kelas juga beneran dah. Udah ketemu lah pos pertama. Di pos pertama itu kakak kelas ada 2 kakak kelas yang mau ngetes gue. Dipisahin MTS, SMK. Gue sama temen gue berdua. Udah tuh. Coba sebutin Trisakti sama Dasa Dharma. Gue bingung. Apanya? Gue diem aja. Gue di situ. Coba sebutin Trisakti sama Dasa Dharma. Diem be gue. Apaan? Anak MTS-nya kan ada yang ini. Sama dia juga ditanya Trisakti Dasa Dharma. Diem semua. Mana bocah kecil kelas 7 lah. Gue ngawal tuh.
Ya udah kata gua. Diem be. Kamu anak pramuka bukan? Udah diem be gua. Ketakutan gitu, rasa takut, diem be. Terus ditanyain terus. Akhirnya kena hukuman. Gua. Udah kan pos pertama tuh menuju pos kedua. Pos kedua kan emang rintangannya emang kebon agak hutan gitu, pokoknya ada air gitu. Iya, ada air pasti Iya. ada. Jalan ketemu itu ada jembatan dari bambu. Udah di situ bau dah, nyebrangin anak MTS dulu. Pertama gua yang lewat. Nah, baru anak MTS-nya. Harusnya anak MTS dulu. Iya. Enggak, temen gue yang di belakang. Kan gua kan ada 2 orang. Oh. Gua di depan, temen gua paling belakang. Nah, itu ada tuh gua ngawal 6 anak anak MTS, gua ngawal 6. Dia tuh jadi belakang. Gua nyebrang duluan. Nah, gua tuh enggak ada kayu, enggak ada buat ininya pegangannya. Cuma pokoknya bambu. Cuman panjang gitu, ada 3 biji mah bambu. Udah panjang aja. Pakai tangan ya? Iya, gua langsung inian. Tangan gua gini, udah terbangin satu-satu. Udah tuh, gua bingung kan. Kata gua, kemana ini jalannya? Nah, kesalahan dari kakak kelas gua, emang nggak tahu, dia nggak mau ngasih tahu apa kita disuruh nyari sendiri. Gua sempat salah belok itu di situ. Mana gelap kan? Enggak nyasar mah enggak. Kirain gua ada apa di depan. Ternyata ada kakak kelas gua di situ di depan. Ya, gue ingat kata-katanya kalau anak pramuka itu harus bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, ya udah gue nanya aja, Kak, kemana jalannya? Oh, kesini. Ya udah, gue nyampe tuh di pos 2. Di pos 2 enak. Gue di pos 2, gue itu rombongan terakhir kalau nggak salah. Rombongan terakhir ya. Enggak, rombongan kan ada 5 rombongan. Gue rombongan yang keempat. Gue di situ di pos 2 tuh enak tuh kakak kelasnya. Gue dibayain gitu. Iya. Gue emang disuruh dites inian, pokoknya dites tentang kepramukaan, siapa bapak pramuka gitu. Dan gue itu sama, gue nggak tahu sama sekali, namanya juga baru masuk kan, nggak tahu sama sekali. Udah tuh nggak apa-apa kata dia, udah maunya mau ngapain, mau push up mau apa, ya udah milih push up tuh 5 kali. Enak ya. Iya. Nah di pos 3 ini nih pos paling menantang menurut inian. Emang kakak kelas juga udah bilang, no, ntar kakak kelas yang di rumah hati-hati, harus bener semua, harus bisa. Nah, udah, gua di situ jalan terus, bener dites PBB pasukan baris berbaris. Nah lucunya itu gua kan, anak MTS lagi kan dia diatur sama kakak kelasnya pas ini sama MTS juga. Kita kan sesama SMK. Nah di situ gue tuh ada tuh cerita lucu tuh. Emang kan kita baru tidur kan abis unggun kan jam 10 jam 11-an ya. Kita tidur nggak bisa tidur itu. Gue sendiri tidur sekitaran jam 12 sampai iya dah jam 12. Sampai 2 jam doang gue tidur. 2 jam. 2 jam tidur. Di situ kakak kelas gue sama temen gue kan emang ngantuk kali ya. Dites lah PBB. Di PBB gue udah deg-degan baik di situ. Orang kan udah dibilangin ya, kalau nanti di depan kakak kelasnya harus benar, harus bisa katanya. Ya udah gua iniin aja, gua bismillah belah. Udah tuh dites sama dia. Suruh laporan dulu. Laporan dari kelompok mana. Laporan selesai tuh, kakak kelas itu bilang. Sampai gua enggak tahu, lupa gua sampai 6 kali salah atau 3 kali salah tuh. Iya 3 kali salah. Kamu nggak usah ikut PTA ini. Ulang tahun depan katanya. Bukan baik kan bang? Siap kak. Jadi udah gitu baik. Pokoknya emang kudu siap kak. Udah langsung diterapin. PBB dia yang nyebutin hadap kanan. Nah pas dijebutin hadap kanan gerak. Gua sama temen gua jadinya ngadep-ngadepan begini. Jadinya gua ngadep kanan, dia ngadep kiri. Kata gua. Dihitung 1, kata. Apanya? Dihitung apanya kata gua. Gua enggak inget kata-kata dia tuh yang kata kalau 3. Ini salah lagi gua salah 6 kali. Gua salah 6. Gua di situ. Wah, sikat habis sama dia. Emang proses, namanya juga proses kan membentuk karakter kita.
Gue kata dia, kamu PBB aja nggak bisa, kamu berdua ulang tahun depan katanya. Sambil di jalan gue laporan lagi kan, gue jalan lagi tuh, udah tuh pos dia udah jalan itu bae, gue sama temen gue Sakit kalau nggak. tadi itu gini cerita, pokoknya gue di jalan kata temen gue, udah biarin aja, tenang aja, kita mah pasti bakal latihan. Udah tuh namanya juga orang polos kan, udah jalan lagi, jalannya susah, bebatuan, tahu batu Jalan kecil. Namui. Iya. Bojong. Iya, pokoknya jalannya bebatuan. Jalannya, pokoknya ribet dah. Pakai sepatu juga sakit. Kita jalan juga. Turun ke bawah kayak kita di pinggir kali Cisadane di pinggirnya. Iya. Jalan turun ke bawah. Ketemu lagi pos 4. Banyak Nah, banget posnya. pos itu kalau pas PTA gua itu pos itu ada 5. Saya 3 doang. Ada 5. 3 menyakitkan. Terus gue ke pos 5. Di pos 5 alhamdulillahnya gue jalan dari jam 2, setengah 3-an dah. Sambil baris juga setengah 3-an. Jalan itu berapa jam kali? Gak tahu dah berapa jam. Pokoknya gue nyampe pos 5 itu azan subuh. Nah, di pos 5 itu katanya, "Udah. Sholat dulu. Nah, akhirnya di pos 5 gue nggak kena. Lewat ya. Iya, lewat gua. Alhamdulillah kan. Emang kan katanya pos 5 lu. Awas di pos 5. Galak kakaknya. Gua udah takut baik di situ, udah di pos 3 kena, masa di pos 5 lagi kena. Udah tuh aman. Nah, sholat. Habis sholat jalan lagi tuh. Pokoknya dari jam setengah 3 itu sampai matahari sampai muncul, sampai udah terang lagi. Jalan jauh banget, pokoknya di perkampungan. Jalan sampai nyampe di tenda lagi, nyampe jam 6. Jam 6, nah nyampe tenda itu kita langsung makan sarapan pagi, makan rame-rame lah. Jadi gue tahu tuh itu anak pramuka makan bareng-bareng gitu. Gue di hidup gue itu gue senengnya itu kebersamaan. Jadinya kebersamaan, gue tuh suka kebersamaan gitu. Jadinya kita makan bareng-bareng, satu pakai daun pisang kan, bareng-bareng kita. Berarti Teguh agak suka anak nolep, guys. Iya, gue pengennya ini, sukanya itu Kameramen kita anak sosialisasi, nolep. gue sukanya sosialisasi lah ke inian, pokoknya interaksi, Iya, interaksi. banyakin interaksi. Iya, gue sukanya tuh gitu. Udah tuh habis makan tuh. Nah, ada guru gua, pembina lah. Iya. Pembina gua. Garang. Sangar mukanya. Kumpulin lah. Dia ngomong begini. Dikumpulin. Tahu nggak arti ambalan apa? Nah, mampus kata gua. Apaan nih ambalan gitu gua? Nggak ngerti gua ambalan apaan. Udah hafal Trisatya Dasa Dharma nggak? Lah lu. Ditambah itu kata gua. Langsung tuh. Nih saya nggak mau tahu. Kalau nggak bisa Trisatya Dasa Dharma, nggak ke Selantik. Ih, gua udah takut banget di situ kan. Jalan lagi. Kan di situ kan habis makan, terus materi dia. Nah, habis materi dia itu jalan, gitu. Jalan lagi ke danau. Ya, namanya danau. Danau, kita ke danau. Nah, itu sambil jalan, sambil ngapalin tuh Trisatya Dasa Dharma. Padahal mah nyampe sono balik lagi. cuman di sono cuman kayak foto-foto doang lah. Ibaratnya kita dikasih Kita ini. foto ego buat Iya. habis terakhir. Iya. Iya. Ntar di sono cuma foto-foto, udah balik lagi kita. Nah, di situ tuh gua udah capek banget itu. Serius, capeknya nggak ketulungan. Kalau ini mah pokoknya mata udah berat. Merah. Dia udah merah, bukan merah lagi nih mah. Saringan. Pokoknya kalau berat mata udah ngantuk. Aduh kalau capek udah nyampe lagi ke tenda, suruh nyari itu bed ambalan tuh. Wah, nyari tuh suruh nyari sampai waktu sekian. Tuh kata pembina gua. Udah nyari tuh, anak-anak nyari. Mider, nggak ketemu, sampai ke atas pohon, di dalam tenda.
ada sih ketemu mah ketemu. Ketemu ada 2, 3. Gue nyamperin pembina gue. Emang namanya gue dulu bocah baru kan. Gue nyamperin tanpa ngucapin salam, tanpa apa. Kan kalau pembina gue kan dipanggilnya Abah ya. Iya. Kata gue apaan tuh di tas ya? Di atas kan ada tas tuh. Di atasnya dijajerin sama pembina gue. Dijajerin. Gue langsung tanpa ngucap salam ke pembina gue. Langsung serobot langsung gue ambil. Wah, Badung. Kata gue dikelepak, tangan gue dikelepak sama pembina. Kamu nggak punya adab, turun gitu ya. Bahkan ini bednya, turun gitu. Ya udah gue turun, gue berapa? Setera katanya, setera ya udah gue sampai 5 doang. Udah setera, bah boleh ambil gak? Ya langsung gue, emang gue mulutnya coba, wah di sini, udah pada ngambil semua. Udah tuh, udah ngambil bed. Satu temen gue kebagian. Satu. Emang itu mah kurang bednya bukan. Ini kurang akal-akalan ya, ini bukan. Bukan akal-akalan, emang itu mah kurang bednya. Udah tuh di situ. Gue ngerasa senang itu pas dilantiknya. Iya. Dilantik, disiram pakai air bunga. Itu apa? Yang tadi pusing, ngantuk, inian. Terus inian apa? Disiram. Wah, hilang. Pokoknya di situ tuh pengalaman paling berkesan gue di situ doang. Aduh, makanya kata gue, wah seru nih pramuka. Kudu gue ini lagi. Gue juga bakalan ntar buat adik-adik gue bakal ini. Makanya gue di situ pengalaman gue tuh pertama masuk pramuka itu tuh pengalaman gue. Tahu udah yang lain mah. Coba tanya yang lain. Muka-muka nggak pasti. Udah tuh segitu aja ya pengalaman gua. Oke, sekian aja pengalaman dari Kak Teguh. Mungkin masih banyak lagi nih pengalaman dari kakak-kakak di samping. Cuma waktunya tidak memadai. Langit mulai gelap. Oke, sekian aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.